Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang pelajaran 5, sholat kewajibanku. Pertemuan 11, subtema inti ibadah sholat. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, Bapak langsung saja ke materinya hari ini tentang inti ibadah sholat. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa artinya ibadah atau doa. Secara istilah artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentunya anak-anak setiap hari selalu melaksanakan sholat ya. Tidak boleh sampai ketinggalan yang sholat 5 waktu. Dan sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, anak-anak, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Baihaqi. Nah, anak-anak, maka dari itu kita sebagai umat muslim, alangkah baiknya setiap hari kita selalu menjalankan sholat 5 waktu ya, supaya kita tidak mendekati dengan merobohkan tiang agama kita sendiri, dan kita bisa menjaganya supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk yang kedua, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Nah, di sini di sabda yang kedua dari Nabi Muhammad SAW, yang harus diingatkan, harus ditekankan dalam diri kita pertama kali itu sholat. Sholat pertama kali yang akan dihisab dan dipertanyakan oleh malaikat ya. Tahukah anak-anak kapan waktu sholat dilaksanakan? Ya, yaitu sholat wajib. Sholat wajib itu apa saja? Yang pertama, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan isya ya. Dimana sholat wajib ini diwajibkan bagi laki-laki muslim untuk sholat berjamaah di masjid ataupun di musola ya. Untuk anak perempuan tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, tanpa terkecuali anak perempuan harus meminta izin dulu kepada ayahandanya di rumah. Ketika ayahandanya memberikan izin, boleh
untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, untuk selanjutnya wajib sholat. Kapankah kita diwajibkan untuk sholat? Nah, bagi muslim yang akil balik, ya, yang akil balik itu yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya. Bukan berarti anak-anak belum akil balik ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, anak-anak, karena anak-anak sudah umurnya lebih dari 7 tahun, maka sudah harus mulai membiasakan untuk sholat 5 waktu, ya, yang tadi Bapak sebutkan, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, ya. Sudah harus mulai dibiasakan dan hukumnya wajib juga, ya, karena Rasulullah sudah bersabda untuk kita semua sebagai umat muslim di dunia ini. Nah, untuk selanjutnya macam-macam sholat sunnah, ya. Sholat sunnah diantaranya ada beberapa. Sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun setelahnya. Terus yang kedua, sholat tahiyatul masjid, ya. Yang ketiga, sholat taubat. Yang keempat, sholat istiqoroh. Yang kelima, sholat fajar. Nah, anak-anak, sholat sunnah ini tidak diwajibkan, tapi hukumnya sunnah, ya. Bukan berarti boleh ditinggalkan, ya. Sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat pahala, ya. Jadi anak-anak mendingan mana? Mendingan tidak dapat pahala atau dapat pahala? Alangkah baiknya sholat sunnah itu kalau kita masih mampu, kita jalankan, kita laksanakan, ya. Karena sholat sunnah itu tidak rugi, ya. Yang rugi itu yang meninggalkan sholat sunnah. Bapak sudah bilang barusan, sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dapat pahala, ya. Makanya jangan sampai terlewat sholat sunnahnya, sangat disayangkan bagi kita sebagai umat muslim yang mencari-cari pahala untuk bekal di akhirat kelak nanti. Di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Yang pertama, di rumah, ya. Yang di rumah Bapak sudah menjelaskannya di awal materi barusan. Dilaksanakannya bagi kaum perempuan yang tidak mendapatkan izin dari ayahandanya, ya, termasuk seorang istri, ya. Terus yang kedua, di masjid. Masjid diwajibkan bagi seluruh kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulannya. Yang pertama, yang harus ditekankan dalam diri kita yaitu sholat adalah tiang agama bagi kita semua selaku umat muslim. Yang kedua, anak-anak, kita dalam melaksanakan ibadah
sholat harus dengan senantiasa dengan perasaan yang ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan, memohon ampunan, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah diberikan terhadap kita di dunia ini. Karena dengan sholat kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ada latihannya untuk dikerjakan anak-anak di rumah. Ya, yang pertama, 1. Kata sholat artinya titik-titik. 2. Pengertian sholat adalah titik-titik. Ketiga, sholat dilaksanakan untuk membuktikan titik-titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melaksanakan sholat berarti memohon titik-titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat merupakan ibadah yang pertama titik-titik pada hari kiamat. Nah, anak-anak, silakan dikerjakan di buku tulisnya. Jika sudah selesai, difotokan lalu dikirimkan ke Bapak Ibu gurunya supaya untuk dinilai. Baik anak-anak, itu saja materi hari ini tentang inti ibadah sholat. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan Bapak memberi pesan kepada anak-anak jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena satu kali saja kita meninggalkan sholat 5 waktu sangat rugi ya. Kita tidak dapat pahala tapi malah dapat dosa ya. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.